Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar pagi hari ini? Selamat Selamat pagi, pagi, Pak. Bapak. Pagi, Ya, Apa kabar Pak. Pak? Sehat Bapak? baik. Kalau sudah sehat berarti kita enak belajarnya ini, Pak ya. Nah, Siapa? sekarang kita absen dulu. Kira-kira ketua kelas, Pak Eri, ketua kelas gimana ini anggota kita? Aman semua hadir? Satu Pak, nggak ada hadir Pak. Kemana dia itu, Pak? Kemana dia, Eri? Apa Pak? Tadi dia izin ada kasih surat Bapak. Perlu diingatkan itu nanti ya, ketua kelas kasih tahu sama wali kelas ya. Oke Pak, siap Pak. Terima kasih, Oke, Pak. baik. Sebelum memulai kegiatan kita terlebih dahulu berdoa dulu ya. Kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Karena materi kita hari ini tentang bernyanyi unisono, tapi terlebih dahulu kita harus mempelajari teknik pernapasannya. Iya, teknik pernapasannya dulu ya. Sebelum kita bahas ke sana, kira-kira anak-anak kami ada yang tahu apa itu, bagaimana teknik pernapasan itu yang pernah anak-anak kami dengar? Pernapasan dari hidung keluar mulut, Pak. Luar biasa, tepuk tangan untuk Eka. Iya, bernapas itu harus dari hidung. Kalau dari telinga itu ajaib itu nanti. Itu, Pak. Nah, Iya, Pak. jadi pernapasan itu nanti akan kita bahas di sini sebaik mungkin ya. Karena tujuan kita di sini harus tahu dulu kita bagaimana pernapasan yang baik sehingga kita mampu bernyanyi dengan baik, yaitu bernyanyi unisono. Nah, ini dia. Kita harus mampu nantinya pada pertemuan berikutnya kita itu harus mampu menyanyikan lagu daerah Rambadia dari daerah Batak Toba dengan secara unisono gitu ya. Lalu anak-anak kami nanti harus bisa mengimplementasikan teknik pemanasan sebelum bernyanyi, yaitu melafalkan A, I, U, E, O, dan sikat badannya, serta mampu mempraktekkannya nanti. Jadi pada akhir pembelajaran ini, anak-anak kami harus mampu mempraktekkannya. Kalau sudah mampu nanti berarti kita sudah berhasil gitu ya. Oke. Nanti kita nyanyi nih Pak. Ya, kita mau bernyanyi nih, Pak Guru jelaskan ya, ini mau bernyanyi nih. Jadi bernyanyi itu menurut para pakar ini, jadi ini sepertinya ini cocok untuk kalian ini, karena kalian bakal jadi seorang pakar nantinya ya, membuat Amin, amin, amin. Iya, bernyanyi adalah suatu cara memproduksi suara yang baik dan benar sehingga suara yang keluar jelas, indah, merdu dan nyaring. Iya, masuk ke teknik pernapasannya. Ya, pernapasan dalam berolah vokal yang merupakan hal paling mendasar. Penyanyi harus benar-benar menguasai teknik pernapasan. Itu kata pakar juga namanya si Tono Wijaya dalam Marga Samosir mungkin ini ya. Oke, untuk mencapai penguasaan pernapasan yang benar-benar, vokalis harus mengusahakan suatu sistem pernapasan yang teratur sehingga menciptakan suatu irama yang menenteramkan dan menguntungkan berolah vokal. Iya. Menurut anak-anak kami, ada berapa jenis pernapasan tadi? Yang tahu coba dijawab. Ya. Teknik pernapasan hidung, bagus. pernapasan mulut, bagus. Pernapasan perut, Pak. Bagus, luar biasa, mantap ini ya. Tapi akan Pak Guru benarkan lagi nanti ya. Ini. Wah, berarti masih salah Pak saya, Pak. Iya, ini yang sebenarnya tadi artinya bagusnya itu tadi sudah berani berbicara. Jadi anak-anak kan harus terampil. Jangan seperti Pak Guru dulu. Dulu Pak Guru itu setiap belajar tidak berani maju ke depan. Berbicara pun tidak berani. Nah, ini udah bagus ini si Eka ya. Oke, pertama itu pernapasan dada. Iya, jadi kalau pernapasan dada ini, napasnya itu pendek gitu. Jadi pernapasan dada ini membuat penyanyi itu mudah kehabisan napas sehingga tidak cocok untuk bernyanyi. Oke, contohnya pernapasan bernyanyi, pernapasan dada itu
hanya udara itu disimpan di sini seperti orang sesak napas. Nah, gitu. Itu dia, pendek dia. Nah, kemudian yang kedua ada pernapasan perut. Nah, ini pernapasan perut ini juga kurang efektif sehingga pernapasan perut ini tidak dianjurkan untuk bernyanyi, gitu dia. Pernapasan perut ini cenderung kalau dulu ada pernah Pak Guru tonton film-film ini ada kaitannya loh, pernapasan perut katanya harus kuat dalam tahan dia ketika dipukul, tahan perutnya, mengeras saja perutnya gitu ya. Nah, gitu dia. Nah, yang ketiga ini dia pernapasan diafragma ya. Pernapasan diafragma lah yang benar, di mana ya menghirup udara itu dari hidung dan menghembuskannya dari mulut. Ya. Kemudian ketika kita tarik napas, boleh dilihat Pak Guru di sini, tarik napas, ditarik dari hidung, di antara perut dan rongga dada ini disimpan udaranya. Simpan udaranya, lalu ketika mengeluarkan napas atau mengeluarkan udaranya itu dari mulut. Nah, ini dia, ditarik, keluar. Biasanya mendesis dulu. Tarik dan keluar. Tapi ada yang sering salah. Di kelas sebelah itu salah-salah. Coba dulu salah seorang. Siapa kira-kira yang bisa dulu mencontohkannya yang Pak Guru sampaikan tadi? Pernapasan diafragma. Ayo, siapa dulu? Ayo. Pak, mau tanya dulu Pak. Kan, Siapa Pak? Ya, kan ya, perut saya besar kan ya Pak? Apa kan ya. berarti kalau yang saya lihat berarti nafas yang saya dapatkan justru lebih banyak Pak. Jadi nafasnya bakal lebih panjang. Itu gimana Pak? Pertanyaan yang bagus si Eka. Jadi Eka silakan berdiri. Nah, pernapasan itu bukan berarti karena perut buncit sudah bagus, tidak. Jadi kamu harus merasakan. Nah, ini kita belajar seni ini biar tahu loh, harus pakai perasaan. Kalau logika saya tidak bisa. Itu jawaban logika tadi itu. Nah, jadi bernapas, tarik, relax dia. Tarik, coba satu, lalu simpan di dalam diafragma di antara rongga dada dan atau tulang rusuk dengan perutnya. Tapi jadi keras ini Pak. Iya, di situ dia ya, betul, mengeras di situ ya, di diafragmanya berarti sudah tersimpan. Ketika tarik napas berarti dia sudah terisi kembung, dia mengembang. Keluar, bersih, kemudian dia mengempis. Nah, bau itu keluar dari belakang, Pak. Nggak boleh. Enggak, Pak. Dari mana, Aman Pak, aman Pak. Keluar dari mulut. Kalau dari belakang itu bau, aduh, nanti nggak nyaman temannya. Iya. Si Ipandra itu udah kecium sama dia itu temannya itu karena ulahnya si Eka. Nggak boleh ya. Enggak iya. Pak. Oke. Itu Pak, bukan saya Pak. Pak Eri itu Pak. Itu. Coba dulu lagi Eka. Pak. Iya. Oke. Silakan duduk Eka. Sudah cukup bagus tadi. Sudah dapat ilmunya. Kemudian Makasih latihan Pak. pernapasan itu ini dia. Ya kan ada namanya humming ya. Jadi humming ini untuk melatih mulut juga ini ya. Humming. Jadi ketika dia untuk bernyanyi nanti ketika pernapasan masuk dia di mulutnya juga humming namanya, dia seperti berdengung. Nah gitu. Nah, itu dirapatkan bibir atas dan bawahnya, berdengunglah dia seperti meniup, bisa juga. Meniup misalnya itu disebut tekniknya lip trill. Ah gitu, lip trill. Bisa dipraktekkan juga gini. Begitu, ya kan? Muncrat Pak, muncrat. Kira bisa lip trillnya. Pak, Ipana terus muncrat Pak ke muka saya Pak. Ya, biar nggak muncrat, syaratnya adalah tetap harus dari perasaannya, nak ya. Kalau dari logikanya semuanya nanti salah belajar seninya. Jadi harus pakai rasa. Iya, pelan. Pelan dia meniup seperti huruf R juga bisa. Gitu. Ah, gitu dia. Oke. Nah, ketika seperti itu bisa juga kita latih dengan tangga nada. Misalnya nih kan,
Nah, gitu dia. Oke, sekarang coba berdiri semuanya, dilatihkan dulu, dilatih dulu, ayo. Ayo, semangat. Ini namanya belajar sini harus semangat ini. Ya. Oke. 1, 2, 3. Kok suaranya kayak jadi kayak kentut, Pak? Kayak kan Iya, Pak. kentut dibahas orang kedokteran nyuruh itu kentut, tapi kalau di sini nggak boleh kentut ya. Kok maaf bercanda, Pak. Tapi kalau suara kayak kentut bisa juga sih, namanya juga lagi bibir kita rapat seperti itu nanti pelajaran IPA kau bahas juga itu bagaimana proses keluarnya kentut. Nah itu IPA ya. Oke, ini berdekatan. Oke, silakan duduk, sudah bisa, sudah bagus. Oke, mantap. Senang kali Pak Guru begini karena kalian sangat aktif. Ada yang mau bertanya? Ini kalau bibirnya doer gimana, Pak? Kenapa, Nak? Bibirnya terus kalau doer terus gimana? Kalau doer, pegang gini. Pegang gini. Nah, pegang. Iya, pegang. Jadi kita nggak boleh malu-malu juga. Misalnya nih kan, Pak Guru kan bibirnya memble juga nih kan, memble. Nah, tapi nggak boleh malu, pegang aja. Nah, gitu dia. Supaya nggak kaku bernyanyi. Oke. Bisa, Alfon? Ya, bisa Pak. Oh. Luar biasa. Semua anak-anak Pak Guru hari ini luar biasa. Hebat. Semua tepuk tangan dong. Bagus. Apa nggak senang Pak Guru begini? Pulang dari sini langsung makan enak nanti Pak Guru. Iya kan? Anak kami juga harus makan Saya enak. diajak nggak, Pak? Iya. Kenapa, Nak Eka? Diajak nggak, Pak, saya makan enaknya, Pak? Ya dia ajaklah, bayar sendiri tapi ya. Oh. Tapi kan kita kompak. Jadi kompak Pak Guru sama Eka. Oke. Jarang-jarang lo mau dekat sama Pak Guru. Iya, oke. Kemudian ini dia tadi pernapasan diafragma itu sudah kita praktekkan ya. Nah, sekarang kalian berlatih secara kelompok. Ya, bentuk secara kelompok. Nanti harus bisa menampilkan semuanya. Mulai dari teknik pernapasannya, kemudian lip trill-nya, bagaimana dia untuk menggetarkan bibir sebelum untuk bernyanyi dia. Tapi lupa Pak Guru ada yang ketinggalan loh. Siapa kira-kira yang tahu? Ada yang ketinggalan enggak Pak Guru jelaskan sama kalian. Dalam bernyanyi itu ada hal perlu yang harusnya kalian tahu. Apa itu kira-kira? Ini memang kesalahan Pak Guru, enggak Pak Guru buat tadi. Iya, harus saya akui itu. Tapi kalau kalian sudah berpikir tingkat tinggi nih, berpikir tingkat tinggi, emang film apa ya kan tingkat tinggi-tinggi kali gitu ya. Coba, apa kira-kira dalam bernyanyi? Ada pernapasannya, latihan pemanasannya, apa kurang-kurang yang kurang di sini kira-kira? Latihan bernyanyinya ya Pak? Iya, latihan bernyanyinya, betul sekali si Frankie. Memang si Frankie tidak percuma, dia selalu juara 1 vokal solo ya. Luar biasa, vokal solo CRT juara 1, CRW juga tentunya ya. Jadi latihan bernyanyinya itu sebenarnya di sini awal-awalnya harus bisa latihan mulutnya dibuka. Ini dia. Di sini paling sering muncul siswa-siswa abang kakak kelas kalian itu pemalu. Pemalu ya kan. Padahal kita harus percaya diri, namanya juga bernyanyi ya. Jangan bernyanyi itu misalnya nih ya. Terima kasih cinta untuk segalanya. Orang nggak ngerti apa yang dibilangnya. Padahal yang benar, terima kasih cinta untuk segalanya dan seterusnya. Artinya harus ada pelafalan A, I, U, E, O. Nah, itu dia. Itu paling utama juga harus kita ini tadi. Peserta tadi, anak-anak kami harus bisa melafalkan vokal A, I, U, E, O.
Iya, luar biasa. Coba dulu nak Frankie, buatkan dulu vokal A bagaimana nak? Coba, ayo. A. Bagus. I. Luar biasa juga, bagus. O. Oh, lanjut. E. Bagus. O. Ah, itu yang kurangnya. Oh, itu. Salah ya, Sedikit Pak, lagi, ya? sedikit lagi. Iya, kurang. Harus semangat. Ya, coba. O. Oh, luar biasa. Tepuk tangan untuk teman kita, Frankie. Luar biasa. Enggak percuma juara 1. Vokal solo setingkat ROT dan RW ya. Iya, jadi A, I, U, E, O. Ini juga bisa kita buatkan dengan iringan musik. Misalnya nih, Pak Guru contohin ya. Ayo bersama, ayo 2, 3, mulai. Vokal I. Kayak mau cium siapa gitu ya Pak ya? Kenapa? Macam kayak mau cium siapa gitu, gitu, manyun-manyun. Ya, nah itu. Jadi nak, sebenarnya nanti pembahasan ini berlanjut lagi. Kalau udah ke depannya nanti di kelas 8 itu kita bahas. Sebenarnya bernyanyi ini tidak boleh malu. Walaupun nampaknya kan seperti mencium, katakanlah mencium mama papanya, permisi ya, gitu kan. Iya, jadi sebenarnya itu teknik awalnya sehingga kita bernyanyi itu ketahuan orang yang melihat nih, ada ketahuan, oh dia melafalkan huruf U. Contohnya nih, kalau dibuat begini, untuk ayat tercinta. Padahal yang benar, untuk ayat tercinta, dan seterusnya. Suara Bapak bagus, Pak. Lagi lah, Pak. Lagi, Pak. Lagi, Pak. Jelek ya Pak ya? Ayo aja. Iya, Kenapa Pak. Alfon? Kalau nyanyi nantinya jadi jelek ya Pak ya? Dan- Kalau Kurang nyanyi itu dengar, nanti Bapak. Iya, nampaknya Kalau- jelek, padahal sebenarnya itu memperindah. Iya. Bapak Erikson. Iya, nak Frankie. Pak, saya boleh izin sebentar, Pak. Mau ke toilet, Pak. Tapi harus 1 menit ya. Siap, Pak. Terima kasih, Bapak. Oke, supaya tidak ketinggalan nanti ketinggalan ilmu, nggak jadi penyanyi lagi. Harus bisa 3 kecamatan nanti anak ya. Iya, 1 Pak. menit itu baru buka resleting, Pak. Resleting. Iya, baru kalau 1 menit baru buka resleting doang, Pak. Oh, ya udah 1,5 menit deh. Cepatlah, namanya kita laki-laki itu harus cepat, gitu dia. Jangan Takut mendayu-dayu kejepit nanti, Pak. Kenapa anak Eka? Takut kejepit nanti, Pak. Aduh. Kalau kejepit tahu kalian obatnya apa? Tahu Apa, Eka? Apa, Pak? Sebentar kita bahas ini karena masalah jepit-jepit ini kan. Kalau obatnya itu tanya ke dokter. Pak Guru nggak tahu jawabannya. Yuh. Iya. Oh, Jadi kita bahas itu sekarang. Oke. Nah, itu dia. Karena sudah tahu tadi teknik vokalnya AIUEO-nya melafalkan, sekarang berkelompok. Ini dia teknik pernapasan diafragmanya. Jadi diskusi dan berlatihlah bersama temanmu teknik pemanasan dan pernapasan sebelum bernyanyi. Nanti Pak Guru nilai sikap badannya bagaimana tadi. Jangan juga ada pernah saya lihat juga bernyanyi itu gini atau begini. Ya, itu tentu salah. Seperti tadi Nak Eka itu bagus sekali. Ya, nampak sekali Eka sering melihat orang bernyanyi. Ya, bagus. Kemudian Cocok berarti saya jadi penyanyi ya, Pak? Kenapa Eka? Cocok berarti jadi saya jadi penyanyi ya, Pak? Cocok dari sikapnya. Dari sikap bernyanyi sudah dapat pernapasannya. Nanti pertemuan berikutnya kembali. Harus bisa juga pendengarannya bagus kan? Oke. Kemudian bentuk mulutnya juga dinilai nanti. Ya. Dan juga ekspresinya. Ada loh begini. Ini apalagi ekspresi. Rentan kali kita ini. Dibuka mulutnya tapi jadi nggak cocok. A, I, U. Itu nggak ekspresi mau bernyanyi kan. A, I,
U, E, O. Harus seperti itu. Harus sambil Ya, senyum jangan ya, Pak. terpaksa. Kenapa, Debbie? Harus sambil senyum kayaknya ya, Pak. Iya, si Debbie langsung berpikirnya bagus sekali. Mampu dia menarik kesimpulan sementara. Iya, harus senyum. Jadi, A, I, U, E, O. Itu dia harus nampak. Ekspresinya nampak dia seperti senyum dia ya. Melafalkan vokalnya, Pak. Bapak seringnya nyanyi di kamar mandi ini gimana? Iya, di kamar mandi pun bagus. Justru nggak ada orang yang nengok kan. A, I, sambil gosok lagi. Gitu bisa. Iya, Pak. Soalnya kalau di Bisa, kamar mandi Pak. enak suara kita, Pak. Iya. Kita kayak artis Pak kalau di kamar mandi Pak. Iya, karena satu itu di kamar mandi kan nggak ada yang nengok kita. Jadi di situ keterampilan harus ada. Jadi nanti yang maju ini nanti per kelompok harus bisa dong. Maaf, yang maju satu-satu orang tapi berlatih sekelompok, satu kelompok harus bisa sendiri percaya diri. Itu penyebabnya di kamar mandi nyaman, ya kan? Jadi ketika kamu pun bernyanyi sedih nanti bisa kamu nggak ketahuan nangis. Iya, orang di kamar mandi kan agak-agak cucikan wajah itu nanti. Oke, Pak Guru kasih waktunya 5 menit untuk berlatih bersama teman satu kelompoknya atau berdiskusi dulu, boleh. Silakan. Pak, saya kelompoknya sama siapa Pak? Iya, si Eka nanti berkelompok sama si Debbie ya. Lalu si Alpon berkelompok dengan si Ivandra, maaf. Ini belepotan Pak Guru, kurang minum ini kayaknya. Iya, si Eri nanti satu kelompok dengan si Frankie. Iya, itu dia. Oke, Pak. Siap, Pak. Oke. Iya. Silahkan dilatih ya. Pak Guru tetap awasi ini. Iya, bagus. Iya, ini Ivandra langsung dinikmati dia bernyanyi. Bagus. Nah, ini sikapnya menerima apa yang diomongkan gurunya, paham dia mengikuti aturannya. Ya, silakan. Ya, Eka udah bisa ini Pak. Kenapa Debbie? Eka udah bisa ini Pak, nggak usah latihan, dia udah biasa nyanyi. Iya, Eka udah biasa Praktek nyanyi. aja Pak. Langsung praktek ini aja. Eka. Iya, langsung teknik pengawasannya biar langsung penilaian. Iya, Eka. Pak, boleh bertanya, Pak? Oke, sambil bertanya dulu si Eri ya sebentar ya Eka. Ayo, nah Eri kenapa? Gini Pak, pas itu pernah saya lihat ada orang nyanyi-nyanyi di atas pentas. Itu ya. Badannya baik atau bagaimana itu Pak? Dia lompat-lompat. Kenapa nak? Dia bernyanyi Pak, tapi di atas pentas dia sikap badannya lompat-lompat. Menurut Bapak, baiknya sikap badan seperti itu Pak? Nah, itu pertanyaan yang bagus itu. Sebelum kamu bertanya, sebenarnya kamu harus tahu dulu dasar-dasarnya ini kan. Jadi setelah ini nanti nak, itu akan kita praktekkan namanya itu aksi panggung. Jadi mengekspresikan setelah vokalnya benar, dia sudah bisa bernyanyi. Rocker juga manusia dan seterusnya gitu. Banting gitar nggak boleh, itu salah. Kalau lompat-lompat udah bisa. Asalkan stabil pernapasannya, vokalnya tetap begitu ya. Pak, 10 menit lagi istirahat Pak. Ini Pak, 10 menit lagi istirahat. Mau istirahat ini. Ayo, siapa dulu maju? Ayo. Baik Pak, saya coba Pak. Nah, silakan nak. Nyanyinya lagu apa Pak? Gak usah dulu nyanyinya. Hanya tekniknya saja. Jadi melafalkan A-nya. Yo. A, I, U, E, Yo. O. Musiknya kurang terdengar Pak. Kurang-kurangnya 2, 3. Yo. A, I, gimana Pak? A, I, U, E, O. Itu aja yo. 2, 3 yo. Tarik napasnya tahun nanti ya nak ya. 2, 3 ya.
A, I, U, E, O. Sekali lagi. Gitu, Pak. Iya nak, udah bagus juga ya. A, I, U, E, O. Oke, tepuk tangan untuk Eka. Bagus sekali. Iya. Makasih, Pak. Jadi begitulah dia caranya untuk bernyanyi. Sebelum ke bernyanyi nanti di pertemuan kedua di minggu depan kan. Jadi kita harus latih ini. Anak-anak kami harus latihan di rumah ya. Bagaimana pernapasannya. Nanti Pak Guru kirimkan juga ini ke kalian bahan ajar Pak Guru supaya kamu bisa baca-baca lagi lebih paham dan harus juga mampu mencari dari internet yang atau sumber lain tentang bagaimana bernyanyi untuk menambah pengetahuan anak-anak kami. Jadi sekian dulu yang bisa Pak Guru sampaikan terkait bernyanyi ini untuk minggu depan. Ya, untuk minggu depan anak-anak kami pelajari lagu Rambadia. Iya, lagu Rambadia dan juga nanti kita di situ juga belajar tentang artikulasi, bagaimana menyanyikan lagu Rambadia itu ya, artikulasinya, bagaimana intonasinya, kesesuaian tune-nya, fraseringnya, pemenggalan kalimatnya juga. Oke. Karena waktunya sudah selesai, Pak Guru mau bilang sama kalian terima kasih untuk hari ini nak. Semoga ilmu yang kalian dapat berguna untuk masa depan kalian. Oke, untuk itu kita tutup dengan doa. Kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Amin. Selamat siang. Selamat siang, Selamat Pak. siang, Pak. Yang Pak. Bye. Selamat siang. Selamat siang.